Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John itu. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan sharing ya kepada teman-teman semua tentang jangan menyimpan HP di kantong celana yang ketat atau singkat gitu. Nah, kenapa bang? Nah, seperti ini. Nah, ini HP Realme C2 yang saya beli 200.000. Ini dibawa ke counter kami. Kendalanya adalah touchscreen-nya guys ya. Kalau disentuh itu delay ya, fungsinya delay. Mau berfungsi ya, tapi lambat gitu. Nah, responnya lambat. Nah, di sini sudah kita cek dan sudah kita pastikan benar-benar bahwasanya memang touchscreen-nya yang bermasalah ya. Nah, ini saya sarankan untuk mengganti kepada pelanggan ya kayak gitu. Nah ini satu set ya. Kalau saya ganti touchscreen-nya ini satu set sama LCD pun harganya tidak terlalu mahal juga. Kalau kita cek di Shopee itu 100 ribuan ada guys ya, 110.000 gitu kan, tidak terlalu mahal juga. Nah saya menyarankan untuk mengganti LCD touchscreen ini kepada pelanggan ya, tentunya harga pasar yang ada di sini ketika kita ingin mengganti LCD touchscreen itu bukan 100.000 guys ya. 100.000 itu 100.000 lebih itu adalah harga barangnya. Nah harga pasarnya adalah harga barang plus ongkir plus biaya jasa kita ya untuk menggantikan LCD touchscreen-nya plus garansi kayak gitu. Jadi kita kasih garansi juga. Nah, jadi harganya bukan 100 itu ya, 100 lebih sedikit itu. Nah, oke, coba kita cek dulu aja, Bang. Harga LCD-nya berapakah sesungguhnya ya. Nah, ini harganya 119.380 ya, anggap saja 120.000 ya. Ini di toko Geraha Seperempat harganya ya 120.000, kita genapin aja itu. Nah, belum termasuk ongkir, belum termasuk biaya jasa kita ya untuk menggantikan LCD-nya ini ya, plus garansi kita kasih garansi sama pelanggannya. Nah, ini udah saya cek ternyata touchscreen-nya yang bermasalah. Oleh karenanya ya, kalau pengen diganti seperti itu dan pelanggannya nggak mau mengganti ya, maksudnya tidak mau menservis HP-nya ini, lalu saya tawarkan apakah mau dijual, bilang gue kan. Nah ternyata dia mau menjual ya, saya kasih harga atau saya tawarkan dengan harga 200.000 dan pelanggannya mau, ya sudah, ini sudah menjadi milik saya guys ya, saya beli 200.000. Nah tinggal kita belikan LCD touchscreen sama frame atau tulang tengah karena ini bengkok. Nah jadi ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, jangan menyimpan HP di dalam kantong yang ketat. Ini bisa menyebabkan HP-nya bengkok. Nah, ini bukan LCD touchscreen-nya saja yang agak sedikit bengkok, melainkan tulang tengahnya agak sedikit bengkok juga. Nah, otomatis kalau kita pengen mengganti LCD touchscreen-nya ini, kita harus mengganti tulang tengahnya karena ada bengkokan sedikit ya. Nah, walaupun kita bener-benerin, ya itu enggak 100% bener guys ya. Untuk lebih simpelnya ya silahkan kita ganti sekaligus frame atau tulang tengahnya. Toh harganya pun enggak terlalu mahal, 19.000 untuk tulang tengahnya. Dudukan atau frame LCD Oppo A1K atau Realme C2. Jadi Realme C2 sama Oppo A1K itu sama guys ya. LCD touchscreen-nya sama, dudukan LCD-nya sama. Terjual udah 1,5 ribu. Widih, angka penjualan yang banyak itu. Oke, nah sampai di sini itulah yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, bahwasanya jangan menyimpan atau jangan keseringan menyimpan atau menaruh HP ini di kantong yang ketat. Kenapa? Ya, kenapa? Kalau kita simpan di kantong yang ketat dan saya tanya kepada yang punya HP ini masalahnya apa? Apakah sering jatuh? Katanya tidak. Apakah pernah masuk air? Katanya tidak. Lalu saya tanya, pertanyaan terakhir adalah, apakah ini sering dikantongi di kantong yang singkat atau ketat? Katanya iya, di kantong lepis. Wah, jadi wajarlah ini agak sedikit bengkok dan mungkin itu yang menjadi penyebab bahwasanya touchscreen-nya disentuh itu delay. Ya, mungkin kita nggak tahu kan apa penyebab dia disentuh itu delay. Tapi menurut pemakaian si pengguna HP ini sering disimpan di kantong yang ketat. Ya, tidak bisa dipungkiri, bisa jadi ya, walaupun kita nggak tahu secara pasti apakah karena disimpan di kantong yang ketat itu touchscreen-nya disentuh delay ya, mungkin saja itu terjadi. Tapi kalau bengkok ya sudah pasti. Nah seperti ini.
Ini udah bengkok guys ya, teman-teman bisa melihatnya tuh, sudah bengkok sebengkok-bengkoknya. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Enggak juga terlalu bengkok sih, cuma tetap sih bengkok. Nah, coba kita sentuhkan atau kita taruhkan ke HP Samsungku. Nah, kalau HP Samsungku ini lurus guys ya. Perhatikan di atasnya ini udah menyentuh touchscreen Samsungku bagian atas, namun di tengah itu ada celah sedikit. Tuh di tengah ada celah, di tengah sampai ke bawah ada celah. Jadi nggak mau rata dia. Nah, memang ada kebengkokan yang terjadi pada frame atau tulang tengah. Ya, LCD-nya ikut guys ya. Untung aja LCD-nya ndak patah gitu. Nah, ini delay itu ya. Kalau kita sentuh dia delay. Nah, itulah guys. Saranku jangan menyimpan HP di kantong yang ketat. Nah, jadi bagaimana caranya bang dia bisa bengkok? Oke, saya akan praktekin ya. Walaupun kantong celanaku ini nggak ketat, coba saya akan memasukkan HP-nya ini ke dalam celana ya. Nah, di sini guys, ini udah aku masukin ke dalam celana. Nah, asumsikan saja ini ketat, tapi nggak ketat ya. Nah, ini asumsikan saja ketat. Nah, kalau ketat itu kan ketarik gini tuh ya. Kalau kita simpan di dalam kantong. Nah, ini HP-nya. Nih, HP-nya sudah aku taruh di dalam kantong. Nih, jadi kalau menurut posisi bengkoknya ini, itu disimpan kayak gini nah. Nah, jadi touchscreen-nya ke arah bawah sepertinya ini. Ke arah bawah, kayak gitu, kemudian dimasukin. Coba saya masukin. Nah, ke arah bawah gitu kan. Nah, kalau kantong itu atau celana itu singkat atau ketat, nah, apalagi kita pakai naik motor, kan ini ketekan tuh ya. Ketekan. Ini ketekan sama celana ini tuh, dia ketekan guys ya, apalagi kita angkat kaki kita begitu. Nah, kalau naik motor kan kaki begini. Nah, apabila celana itu singkat atau ketat, ini ketarik nih, ada tekanan guys ya, itu yang bisa menjadi penyebab HP itu bengkok gitu. Nah, bisa jadi untuk hal yang lebih parahnya, bisa jadi touchscreen-nya nggak berfungsi. Atau disentuh delay-delay seperti ini. Ya walaupun kita nggak tahu pasti apa penyebabnya seperti kataku tadi kan ya. Bisa jadi itu menjadi penyebab karena ada kemungkinan. Ya, nah jadi posisinya kayak gini, touchscreen di bawah. Kemudian pas dimasukin di kantong celana yang ketat, nah, pas kakinya ini terangkat gitu, atau diangkat atau pas lagi jalan, ini pasti ada tekanan nih di atas sama di bawah ini. Sehingga HP-nya ketekan gini, sehingga akan bengkok. Ini perhatikan agak agak bengkok ya tuh. Enggak begitu lurus tuh. Jadi kalau pengen diganti nih LCD touchscreen sekaligus sama frame atau tulang tengahnya guys ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing ya di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, ya boleh silahkan komen-komen. Kalau ada yang ingin disampaikan apa gimana ya silahkan komen-komen juga. Kalau teman-teman pengen sharing sama si John itu, ya silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnitung ya. Oke, saya akhiri videonya ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.